Sampaiin sama si hakim yang terhormat tuh yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Oke? Hanya Tuhan. Sampaiin sama si hakim yang terhormat tuh yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Halo semuanya, artis Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik karena tidak setuju dengan vonis hakim terhadap Ferdy Sambo yaitu hukuman mati. Untuk lebih jelas, mari tonton video yang satu ini. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Sampaiin sama si hakim yang terhormat tuh yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Oke? Hanya Tuhan. Sampaiin sama si hakim yang terhormat tuh yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Oke? Kenal juga kagak gua, ketemu aja belum pernah. Tapi kalau kalian nanya, Kak setuju nggak? Tidak. Karena saya sebagai manusia yang mempunyai hati dan nurani, saya tidak setuju hukuman mati itu ada. Udah cukup seumur hidup. Seumur hidup nanti dia akan berpikir selama dia di penjara, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan bertobat. Kasihlah dia untuk bertobat. Kenapa dibunuh? Memang membunuh itu menyelesaikan masalah. Memang kalau sudah dibunuh si Sambo itu ya, memang Joshua itu bisa bangkit dari kubur. Kan nggak mungkin. Masa yang membunuh satu orang, kalian benci semuanya. Kalian benci satu keluarganya. Aneh kalian itu. Yang nembak kalian sanjung-sanjung. Ingat ya, hanya Tuhan atau Allah. Kalau Sambo kan itu agamanya Kristen ya, gue Islam. Jadi gue bilang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh mencabut nyawa umatnya, bukan manusia. Dan jangan karena hakimnya disupport sama warga Indonesia, akhirnya hakimnya pun gelap matanya. Jangan. Pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Gue salah satu orang yang lumayan ngikutin sidangnya Sambo. Gue berpikir waktu itu akan dibongkar semuanya. Ternyata enggak, masih ada yang ditutup-tutupin. Jadi kalian mengejek seolah-olah yang salah itu dia. Sambo bikin semua rencana skenario. Ya biarin aja, dia mau bikin skenario kek, dia mau bikin rencana kek. Kenapa anak buahnya mau ikut-ikut aja? Bodoh berarti anak buahnya. Kenapa bang anak buahnya ikut-ikut? Apalagi disuruh nembak. Sambonya mau bikin rencana kek, mau bikin skenario kek. Serah-serah dia lah. Yang bodoh itu anak buahnya. Kenapa anak buahnya mau ngikutin? Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap ex-Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk artis Nikita Mirzani. Baru-baru ini menjadi sorotan publik di mana dengan mengomentari ketika artis Nikita Mirzani live di media sosial, beliau berbicara secara tinggi dan marah-marah bahwa mencabut nyawa seseorang adalah hak Tuhan. Beliau tidak terima dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pak Hakim.
Jadi Nikita Mirjani ini rindu supaya Pak Hakim itu menjatuhkan hukuman kepada FS itu bukan hukuman mati, tapi seumur hidup. Alasannya apa? Supaya ketika nanti di penjara 1-2 tahun merenung ya, bahkan berubah ataupun bertobat ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang pertanyaan, ada enggak Nikita Mirjani memikirkan hati kedua orang tua dari almarhum Brigadir Joshua, Ibu Rosti dan Bapak Samuel, bahkan keluarga besar? Mereka begitu membanggakan ya anaknya, mereka berjuang setengah mati sampai kepada polisi. Bayangkan enggak hati nurani orang tua? Anda kan seorang ibu, bagaimana kalau hal itu diperhadapkan kepadamu? Jadi jangan gampang untuk bicara ya. Memang karena kita tidak mengalami, coba kalau mengalami ya. Jadi tidak sembarang berucap ya. Memang sebagai manusia sangat sedih, kita kasih pertobatan supaya dia berubah. Tapi kan kita mempunyai hukum di negara Republik Indonesia ini ya. Kita percaya bahwa hakim itu adalah utusan Tuhan. Jadi apapun yang diputuskan oleh hakim bukan desakan organisasi ataupun publik, tapi karena fakta di persidangan sudah terbukti bahwa Brigadir Joshua seperti yang dituduhkan tidak melakukan pelecehan ataupun pemerkosaan dan sebagainya. Bahkan melibatkan beberapa anggota kepolisian menjadi tersangka, bahkan tersangkut, bahkan ada yang dipecat jadi polisi, bayangkan. Dan bukan hanya itu, merusak citra diri polisi. Padahal polisi tugasnya apa? Mengayomi ya, melindungi masyarakat. Tapi oleh karena kasus ini, citra nama polisi jadi jelek di tengah-tengah masyarakat. Jadi berpikirlah sebelum berucap, Mbak Nikita Mirjani. Nah, yang kedua yang disampaikan oleh Nikita Mirjani, putusan hakim yang diberikan kepada FS itu oleh karena desakan masyarakat ataupun publik. Nah, menurut saya tidak sepenuhnya seperti itu ya. Memang karena ada fakta bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga Bapak Hakim pun tidak sembarangan memberikan putusan kepada seseorang karena sudah terbukti bersalah dan ada barang bukti. Dan yang ketiga, kenapa anak buahnya ngikut apa yang diperintahkan Ferdy Sambo? Ingat, Ferdy Sambo itu adalah bosnya, atasannya. Mbak kan punya karyawan, nah, punya anak buah. Kalau diperintah ya pasti ditaati. Apalagi ini instansi pemerintah di bidang kepolisian. Apalagi kita tahu Baradae adalah yang paling rendah pangkatnya. Ya pasti dia mau apa yang diperintahkan oleh atasannya. Dan intinya bagaimana Baradae ya mengakui semua apa yang dilakukan dan berubah, bertobat ke arah yang lebih baik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dan ulasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat, ambil yang positifnya ya. Oke, dadah.